korupsi yang pertama yaitu kasus korupsi yang melibatkan PT Timah Tbk. Kasus ini merupakan salah satu skandal besar Indonesia dengan kerugian negara yang mencapai 271 triliun. Kasus ini mencakup berbagai praktik ilegal dalam pengelolaan izin usaha pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Kasus korupsi PT Timah Tbk dalam 5W1H. Yang pertama, apa yang melibatkan sampai kasus korupsi ini terjadi? Kasus ini melibatkan penyalahgunaan izin usaha pertambangan atau IUP dan praktik tambang ilegal yang dilakukan oleh PT Timah Tbk, serta kerugian negara yang ditimbulkan dari praktik korupsi ini diperkirakan mencapai 271 triliun, mencakup kerugian ekologis, ekonomi, dan biaya pemulihan lingkungan. Kemudian yang kedua, siapa saja tersangka utama yang terlibat dalam kasus korupsi. Yang pertama ada Mokhtar Rizal Pitabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021. Kemudian Emil Ermindra, Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai 2018. Kemudian Alwin Albar, Direktur Operasional PT Timah Tbk periode tahun 2017, 2018, dan 2021. Kemudian Helena Lim, seorang pengusaha yang terlibat dalam praktik korupsi. Kemudian Harvey Mois, suami aktris Sandra Dewi yang juga terlibat dalam kasus korupsi. Dan total terdapat 16 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Kemudian kapan terjadinya kasus korupsi ini? Periode terjadinya korupsi, kasus ini terjadi antara tahun 2015 hingga 2022. Dengan penyelidikan resmi dimulai pada tahun-tahun terakhir tersebut, penyelidikan dan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung mulai melakukan penyelidikan dan menetapkan tersangka pada tahun 2023. Kemudian di mana terjadinya kasus korupsi ini. Lokasi berlokasi di PT Timah Tbk di berbagai wilayah usaha pertambangan atau IUP di Indonesia, khususnya di daerah penghasil timah seperti Bangka Belitung. Kemudian yang kelima, mengapa? Apa penyebab dari kasus korupsi ini? Praktik korupsi ini terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya alam, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui praktik tambang ilegal dan manipulasi data produksi. Kemudian yang terakhir, bagaimana kasus korupsi ini terjadi? Penyalahgunaan izin usaha pertambangan atau IUP, PT Timah Tbk memberikan kesempatan kepada mitra pemilik IUP untuk membeli biji timah dari penambang ilegal, meskipun biji tersebut diambil dari wilayah IUP perusahaan secara ilegal. Dampak dari kasus korupsi di PT Timah Tbk yang pertama yaitu kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai 271 triliun yang meliputi kerugian finansial akibat penyalahgunaan izin usaha pertambangan dan manipulasi data produksi sumber daya alam. Kemudian kerusakan lingkungan. Praktik penambang ilegal dalam manipulasi data produksi menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk pencemaran dan kerusakan ekosistem. Kemudian kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya transportasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam menyebabkan sulitnya memantau dan mengontrol aktivitas perusahaan. Kemudian kerugian masyarakat. Kerugian keuangan negara juga berdampak pada masyarakat lokal yang bergantung pada industri pertambangan, menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, beberapa langkah penanggulangan perlu diterapkan berdasarkan prinsip dan nilai berikut. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Transparansi pengelolaan sumber daya alam. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam dengan mempublikasikan data produksi, penerimaan pajak, dan penggunaan anggaran secara terbuka kepada
daya alam termasuk sanksi bagi pelanggaran. Kemudian komitmen pencegahan korupsi, sistem manajemen anti penyuapan (SMAP). PT Timah Tbk harus menerapkan SMAP yang efektif untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi melalui pelatihan bagi karyawan, penyusunan kebijakan anti korupsi, serta sosialisasi kepada semua pihak terkait. Komitmen pemerintah harus menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi melalui kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas di sektor sumber daya alam. Kasus yang berikutnya yaitu korupsi Bandung Smart City. Kasus dugaan korupsi dalam proyek Bandung Smart City melibatkan sejumlah pejabat pemerintahan yang terlibat dalam penerimaan gratifikasi serta manipulasi anggaran untuk keuntungan pribadi. Yang pertama, apa kasus dugaan korupsi yang terjadi terkait proyek Bandung Smart City? Kasus dugaan korupsi terkait pengadaan kamera pengawas atau CCTV dan Internet Service Provider atau ISP di proyek Bandung Smart City. Yang kedua, siapa saja tersangka yang ditahan oleh KPK dalam kasus korupsi Bandung Smart City? Berikut ada 4 tersangka yang ditahan oleh KPK. Yang pertama adalah berinisial ES, yaitu Sekda Kota Bandung dan Ketua TAPD. Yang kedua berinisial AN, yang ketiga berinisial R, dan yang keempat berinisial FCR, yaitu salah satu anggota DPRD di Kota Bandung. Yang ketiga, di mana kasus dugaan korupsi ini terjadi dan proyek apa yang terlibat? Kasus ini terjadi di Kota Bandung terkait dengan proyek Bandung Smart City dan anggaran APBD Kota Bandung. Yang keempat, kapan perkara dugaan korupsi proyek Bandung Smart City dimulai dan kapan para tersangka mulai ditahan? Perkara ini dimulai pada 2020 hingga 2023 dengan penahanan para tersangka yang dimulai pada 26 September hingga 15 Oktober 2024. Yang kelima, mengapa para tersangka diduga terlibat dalam kasus gratifikasi dan suap? Para tersangka diduga menerima gratifikasi dan suap untuk mempermudah proyek terkait anggaran Bandung Smart City. Pelaku yang berinisial ES dan anggota DPRD mendapat keuntungan pribadi dan proyek dari dinas terkait. Yang keenam, bagaimana dugaan korupsi ini dilakukan? Dugaan korupsi ini dilakukan melalui pemberian suap dan gratifikasi terutama dalam pembahasan anggaran perubahan APBD Kota Bandung dan proyek pengadaan dari Dinas Perhubungan. Berikut bentuk korupsi yang terjadi pada kasus ini, yaitu kasus ini masuk dalam bentuk korupsi suap dan gratifikasi pada proyek pengadaan CCTV dan ISP Bandung Smart City, Yana Mulyana dan Dadang Darmawan. Kasus 3, tinjauan penyalahgunaan waktu mengajar oleh dosen di Politeknik Negeri Manado. Dari hasil formulir yang dibagikan, terdapat responden yang melaporkan adanya korupsi waktu di kampus, terutama terkait perilaku dosen yang datang terlambat atau tidak masuk kampus sesuai jadwal. Responden menyebutkan bahwa beberapa dosen sering mengabaikan jadwal mengajar mereka sehingga proses belajar mengajar terganggu dan mahasiswa merasa dirugikan. 5W1H dari kasus ini. Yang pertama, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dosen yang sering datang terlambat atau tidak hadir di kelas sesuai dengan jadwal. Siapa saja yang terlibat? Yang terlibat dalam kasus ini yaitu dosen dan mahasiswa. Where? Di mana tempat kejadiannya? Tempatnya di dalam kelas lingkungan kampus. When? Kapan ini terjadi? Ini terjadi secara berulang dalam jadwal kuliah yang telah ditentukan. Why? Kenapa ini bisa sampai terjadi? Karena dosen tidak sepenuhnya memprioritaskan tanggung jawab mengajar atau kurang disiplin dalam manajemen waktu. How? Bagaimana keterlambatan dan ketidakhadiran dosen mempengaruhi proses belajar mengajar di kelas? Keterlambatan dan ketidakhadiran dosen menyebabkan tertundanya penyampaian materi yang pada gilirannya membuat mahasiswa tidak mendapatkan pembelajaran yang maksimal. Bentuk korupsi.
Korupsi dalam kasus ini adalah penggelapan dalam jabatan karena dosen tersebut menyalahgunakan kewenangannya dalam menjalankan tugasnya. Sebagai pengajar, dosen memiliki tanggung jawab profesional untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas. Ketidakhadiran atau keterlambatan yang terus-menerus melanggar kewajiban ini dan merugikan mahasiswa yang berhak mendapatkan layanan pendidikan yang optimal. Hal ini mencerminkan penggelapan tanggung jawab dari dosen yang tidak melaksanakan tugas mereka dengan baik. Dampak dari kasus ini yang pertama yaitu 1. Kualitas pendidikan menurun. Ketidakhadiran dosen dan keterlambatan dalam menyampaikan materi menyebabkan mahasiswa tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Yang kedua, merusak kredibilitas institusi. Tindakan penyalahgunaan waktu dapat merusak reputasi dan kredibilitas institusi pendidikan. Hal ini bisa berdampak negatif pada citra kampus di mata masyarakat dan calon mahasiswa. Penyebab dari kasus ini, yaitu yang pertama, kurangnya pengawasan minimnya. Pengawasan dan evaluasi terhadap kehadiran dan kinerja dosen dapat menyebabkan mereka merasa tidak terikat untuk mematuhi jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab. Dosen yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya tanggung jawab profesional dalam pendidikan dapat mengabaikan kewajiban mereka untuk hadir di kelas dan mengajar. Penanggulangan kaitan prinsip dan nilai anti korupsi dari kasus ini yaitu 1. Sistem pengawasan yang efektif. Menerapkan sistem pengawasan yang ketat terhadap kehadiran dosen seperti penggunaan aplikasi absensi yang memantau waktu kedatangan dan kepulangan sehingga dosen lebih bertanggung jawab atas waktu yang dihabiskan di kampus. Yang kedua, penerapan mekanisme feedback dari mahasiswa. Mengembangkan mekanisme umpan balik dari mahasiswa mengenai kinerja dosen, termasuk kehadiran dan pengajaran. Umpan balik ini dapat digunakan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja dosen secara berkala.